Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairusopa, pendidik pada TK Negeri Pembina Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Alhamdulillah, saya telah menjadi pendidik mulai tahun 2005 sampai sekarang. Insya Allah sudah hampir 17 tahun saya menjadi pendidik. Saya mengajar anak-anak pada usia 4 sampai 6 tahun, yaitu usia anak-anak TK. Selama ini saya merasa bahwa saya sudah cukup baik dalam menerapkan pembelajaran di dalam kelas, karena saya merasa bahwa yang saya hadapi adalah anak-anak. Apa yang saya sampaikan mereka akan menerima apa adanya. Kemudian mereka tidak akan memprotes apapun kesalahan yang saya lakukan. Nah, terkadang juga saya merasa bahwa ketika menghadapi anak-anak didik saya, kadang saya merasa bahwa anak-anak itu ada yang terlalu malas karena mereka tidak mau menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan baik. Kadang saya merasa bahwa anak-anak ini kok malas sekali, padahal cuma dikasih tugas yang gampang, dikasih tugas mewarnai. Mewarnai itu hanya coret-coret saja di kertas, ya sudah selesai. Ya, begitulah modelnya. Saya seakan-akan memaksakan anak didik saya untuk bisa melaksanakan apapun yang tugas yang saya berikan. Namun setelah saya memahami, mempelajari modul ini, mempelajari tentang filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa selama ini saya benar-benar telah jauh dari apa yang harusnya dilakukan oleh seorang pendidik terhadap anak-anak didiknya. Jadi setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai merubah konsep saya bahwa anak-anak bukanlah menjadi objek dari suatu proses pembelajaran. Anak-anak adalah suatu subjek. Merekalah sebenarnya yang menjadi pusat dari pembelajaran tersebut. Anak-anak harus dituntun, dan gurulah yang menghamba kepada anak dengan setulus jiwanya. Gurulah yang harus menuntun anak-anak, bukan memaksakan kehendak terhadap anak. Nah, seperti konsep pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa ing madya mangun kurso, ing ngarso sung tulodo tuturi handayani, bahwa guru itu ing madya mangun kurso, bahwa guru itu berada di tengah bersama murid-muridnya, sejajar dengan murid-muridnya untuk belajar bersama, untuk terus memberikan semangat. Tuturi handayani, guru berada di depan, mendorong muridnya untuk terus bersemangat, untuk terus maju dan bisa bertanggung jawab. Ya, kemudian ingarso sung tulodo, guru itu berada di depan sebagai teladan bagi murid-muridnya, sebagai teladan memberikan kebaikan-kebaikan yang dapat dijadikan patokan bagi murid-muridnya untuk melangkah menuju menggapai cita-citanya. Nah, selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mulai merubah proses pembelajaran di kelas dengan melakukan proses pembelajaran yang bertujuan mendidik anak-anak
Tidak boleh lagi ada paksaan-paksaan dalam pembelajaran, melainkan saya harus menuntun dan memberikan pendidikan yang dapat membuat mereka merasa merdeka dalam belajar, sehingga dapat memberikan tuntunan hidup bagi anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Nah, pendidik bukanlah orang yang memberi instruksi, tetapi pendidik adalah orang yang memimpin pembelajaran, yang membimbing dan terus menuntun muridnya untuk dapat belajar dengan merdeka. Nah, sejalan dengan ini, kita harus menyadari bahwa anak-anak itu memiliki kodrat alami dan kodrat zaman. Nah, berdasarkan kodrat alaminya, anak-anak ini membutuhkan dalam hal belajar, anak-anak membutuhkan sesuatu yang menyenangkan, permainan-permainan yang menyenangkan. Nah, sehingga ketika dalam kelas saya mulai mencari permainan-permainan yang dapat menuntun anak agar dapat menarik perhatian mereka, agar mereka tidak merasa terpaksa ketika berada di dalam kelas. Nah, ini sesuai dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu tempat benih-benih kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Maka saya mengangkat suatu permainan yang telah membudaya di dalam masyarakat, yaitu permainan tradisional. Sebelum belajar, kami bersama-sama mengadakan permainan seperti permainan kulu-kulule, yaitu permainan yang bisa membangkitkan semangat anak, yang bisa membangkitkan rasa percaya diri mereka sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, kemudian untuk mengembangkan kodrat zamannya, nah, saya terapkan sesuatu yang berkembang pada saat ini, yaitu anak-anak suka sekali dengan HP. Mereka tidak bisa terlepas dari handphone. Nah, jadi saya mengambil kesempatan bersama anak-anak, kita sama-sama bermain dengan HP. Tapi saya bermain dengan anak-anak itu pada aplikasi anak-anak, yaitu ketika itu kami menonton video cara menggambar hewan-hewan. Nah, jadi kita nonton bersama. Nah, di situ anak-anak nonton bersama. Setelah itu saya memberi tugas kepada anak-anak tersebut. Setelah menonton, nah, saya memberi tugas kepada mereka agar mereka mengambil satu gambar hewan yang mereka sukai dan menggambarnya pada kertas masing-masing. Nah, begitulah yang saya terapkan pada kelas saya. Selain penerapan yang lain, yaitu semacam pendidikan karakter. Untuk mengembangkan juga kodrat alami dan kodrat zamannya, yaitu sebelum mereka belajar ataupun sesudah mereka belajar, untuk mengisi waktu luangnya. Nah, ketika ada anak yang ingin belajar lebih dalam tentang cara mengaji yang benar, maka kami di sekolah sudah menyiapkan buku Iqra. Nah, di situ ya, untuk anak-anak yang kepengen untuk belajar Iqra, maka untuk mengisi waktunya sebelum pulang sekolah, kami mengajaknya untuk sama-sama belajar Iqra. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan setelah mempelajari modul ini. Alhamdulillah, benar-benar sangat bermanfaat pada proses pembelajaran saya di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.